wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok 3, saya berperan sebagai observer dan akan mempraktekkan sebuah coaching dari Bu Fatmawati sebagai coach dan Ibu Urmatuna Mena sebagai coach. Untuk lebih singkatnya, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dimulai. Selesai. Baik, ibu-ibu, selanjutnya dipersilakan untuk proses coachingnya. Semoga lancar. Terima kasih. Kami serahkan sebenarnya kepada coach dan coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatma sudah siap? Ya, Bu. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahmatun, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Fatma. Alhamdulillah Bu, saya baik. Semoga Ibu juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin. Anak-anak gimana Bu di kelas? Apakah masih semangat belajar? Anak-anak masih semangat belajarnya Bu. Cuma oh iya, ada apa nih? Cuma apa? Apa yang ingin Ibu bicarakan pada siang hari ini, Bu? Ada yang ingin saya konsultasikan Bu terkait beberapa hal, khususnya mengenai perangkat pembelajaran dan administrasi guru Bu. Boleh nggak Bu? Boleh. Memangnya ada apa? Kira-kira dari beberapa perangkat pembelajaran dan administrasi adakah yang belum Ibu selesaikan? Atau apakah ada kendala lain dalam penyusunan? Insya Allah sudah selesai semua Bu. Cuma ini apa ya? Cuma kenapa Bu? Sebentar lagi kita kan akan menghadapin PAS, ya kan? Betul sekali Bu. Lantas apa yang masih menjadi kendala? Ibu sudah membuat soal PAS kan? Benar Ibu, dan saya juga telah membuat soal tersebut. Wah, Ibu Rahmatun sangat luar biasa nih. Kalau boleh tahu, prosedur pembuatan soal PAS itu seperti apa Bu? Itulah Bu yang menjadi permasalahannya. Saya langsung mengcopy paste Bu dari berbagai sumber, dari Google, agar lebih cepat selesai. Soalnya saya kalau udah di rumah tuh sibuk dengan urusan keluarga Bu. Setelah saya print soal tersebut, kemudian saya setorkan pada panitia pelaksanaan PAS. Dan ternyata saya juga ditanya kisi dan kartu dari soal tersebut oleh panitia. Saya sempat kebingungan Bu. Saya bilang belum sempat buat. Padahal sebenarnya saya kurang paham Bu. Inilah yang menjadi tujuan saya untuk berkonsultasi dengan Bu Fatma. Bu Fatma? Ya Ibu. Iya Bu Fatma. Bagus sekali. Kita berarti siap dong ya dengan PAS-nya. Sudah. Sebelum Ibu sebelumnya Ibu Rahmatun pernah nggak mendengar istilah kisi dan kartu soal? Kalau untuk kisi-kisi Bu, saya pernah mendengarnya Bu. Tapi jujur saya tidak paham sih Bu maksudnya apa. Bahkan untuk kartu soal saya belum pernah mendengarnya Bu. Tapi kalau untuk kisi-kisi pernah mendengar, tapi kurang paham Bu. Tapi kalau untuk kartu soal saya malah nggak mendengar sama sekali istilah seperti itu Bu. Kira-kira Bu Fatma mau nggak memberikan penjelasan tentang kisi dan kartu soal itu apa? Baik, Bu Rahmat.
Jadi visi dan kartu soal itu adalah tahapan yang harus dibuat atau dilalui sebelum kita membuat soal PH, PTS, PAS ataupun PAT. Seperti itu, Ibu. Oh, jadi berarti selama ini saya salah dong, Bu ya. Jadi sebelum membuat soal itu kita harus tahu dulu ya tahapannya ya, Bu ya. Sebenarnya bukan salah, Bu, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena Ibu serta-merta langsung membuat soal dengan cara copy paste dari internet seperti itu, Ibu. Terus terang sih, Bu, sebenarnya beberapa hari ini saya kepikiran tentang masalah ini, Bu. Dan merasa nggak enak juga sih. Apa yang membuat Ibu merasa kepikiran atau nggak enak? Ini Bu, saya tuh takut karena saya kemarin ditanya oleh panitia PAS kan, dan ditanyanya itu di depan kepala sekolah, Bu, kan malu dong. Jadi saya khawatir aja sih, Bu, saya akan dari kejadian itu nanti saya dipanggil dan ditegur sama kepala sekolah. Takut gitu, Bu. Oh gitu. Setiap orang memiliki kekurangan, Bu, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Menurut saya, jika nanti Ibu ditegur kepala sekolah, akui saja kekurangan tersebut dan sampaikan bahwa ke depan Ibu akan berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Kepala sekolah insya Allah pasti akan memaklumi. Mudah-mudahan ya, Bu ya, bantu doain ya. Ya, siap. Dan saya juga akan bantu kalau misalnya Ibu perlu kita berbagi ya tentang bagaimana membuat visi dan kartu soal. Siap. Terima kasih, Bu Fatma. Jujur selama ini ketika saya membuat soal, baik soal penilaian harian, PTS, PAS, dan PAT, saya langsung sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud kisi dan kartu soal itu? Baik Ibu, kisi soal itu merupakan deskripsi standar kompetensi dasar. Ya, jadi kisi soal itu merupakan deskripsi kompetensi dasar, kemudian materi, metode pelaksanaan, kemudian scoringnya, termasuk di dalamnya juga memuat indikator soal yang merupakan gambaran singkat tentang soal yang akan kita ujikan. Pembuatan kisi soal ini bertujuan untuk menselaraskan perangkat soal, sehingga hal ini juga akan mempermudah kita dalam melakukan proses evaluasi. Itu untuk kisi soal. Itu untuk kisi-kisi kan Bu ya? Ya, betul. Kalau kartu soalnya sendiri itu apa Bu? Kartu soal merupakan penerjemahan dari kisi-kisi soal yang telah dibuat tadi, yang mana di dalamnya berisi butiran pertanyaan yang akan dijadikan sebagai alat evaluasi, termasuk kunci jawabannya. Dari kartu soal itulah baru kita akan membuat naskah soal yang siap dibagikan kepada murid-murid kita. Terima kasih banyak Bu Fatma. Saya sekarang jadi lega dan paham bagaimana proses pembuatan soal yang baik. Kalau Ibu Fatma ada waktu, boleh nggak sih saya belajar bersama dengan Ibu, tepatnya dalam mempraktekkan pembuatan kisi dan kartu soal tersebut, Ibu? Wah, luar biasa sekali, Bu. Saya salut sekali dengan semangat belajar jenengan. Mari bersama-sama saling belajar, Bu Romatun. Dengan senang hati, saya akan bersedia berbagi dan belajar bersama dengan jenengan, misalnya pada saat jam kosong, istirahat, atau sebelum pulang sekolah. Bagaimana kalau pada saat jam istirahat saja Bu Fatma? Sepertinya akan lebih baik karena tidak mengganggu jam kita untuk pulang. Kan kita tahu ya Bu Fatma, jarak rumah kita dari sekolah kan amat sangat jauh ya Bu. Gimana kalau jam istirahat aja? Siap Bu, boleh. Untuk komitmennya bagaimana Bu? Ternyata untuk membuat soal
kita tidak bisa serta-merta langsung asal membuat ya Bu, ternyata ya Bu ya, tapi harus melalui tahapan-tahapannya, misalnya dengan membuat kisi-kisi dan kartu soal seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Ya sekarang saya jadi paham Bu. Bagus sekali ya Bu Rahmatun. Semoga tidak ada kendala lagi dalam membuat soal, baik itu soal PAS, PTS ataupun PH ataupun soal-soal yang lain untuk murid-murid kita. Amin. Mohon waktunya untuk melaksanakan hal tersebut. Siap, insya Allah dengan senang hati Bu. Terima kasih banyak. Ibu sudah mau meluangkan waktu ya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Makasih banyak ya Bu Fat. Sama-sama Bu Rahmatun, sukses selalu. Semoga nanti benar-benar bisa menerapkan ya Bu dan bisa melakukan. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Bu Rahmatun, ini saya harus balik ke kelas ya. Iya Ibu, terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk saya tadi. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mic-nya Pak. Pak Imam mic-nya. Alhamdulillah, proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Fatmawati sebagai coach dan Ibu Aminah sebagai coach berjalan dengan baik dan lancar. Saya apresiasi, sangat luar biasa sekali semangatnya. Di sini saya sebagai observer akan membacakan sebuah refleksi selama proses coaching yang berlangsung. Mohon izin Ibu ya. Ini kan bukan evaluasi untuk kita Ibu ya, karena ini untuk proses kita ke depannya. Mohon izin untuk menyampaikan. Ya silakan Bapak. Ya, setelah saya pantau, yang pertama sesuai dengan analisis Tirta, tujuan sesuai dengan masalah, sesuai, kemudian diidentifikasi permasalahannya dan juga dijabarkan sangat detail sekali. Terus tujuannya dari permasalahan ini untuk mengetahui kelengkapan perangkat pembelajaran dan administrasi guru saat mengajar. Setelah tujuannya tercapai, maka melakukan masih banyak guru yang belum lengkap perangkat maupun administrasi guru dalam mengajar, yang disebabkan karena banyak hal diantaranya terbatasnya waktu untuk mengerjakan dan hal lainnya. Ini kayaknya tentang masalah keluarga ini. Terus refleksi untuk coachnya, saya lihat selama berlangsung coaching merasa sangat senang karena dapat mengetahui prosedur secara lengkap, pembuatan soal yang baik. Sebelum membuat soal harus membuat kisi-kisi, dan setelah membuat kisi-kisi membuat kartu soal. Setelah membuat kartu soal, agar soal yang dibuat tepat sasaran dan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Baik, itu hasil refleksi proses coaching yang pertama antara Bu Fatma sebagai coach dan antara Bu Aminah sebagai coach. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selanjutnya kelompok 3 akan mempraktekkan coaching dari kasus yang kedua, yaitu Ibu Aminah sebagai coach dan Ibu Fatmawati sebagai coach. Di mana proses ini supaya lancar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dimulai. Selesai. Terima kasih ibu-ibu.
Selanjutnya, untuk menyingkat waktu, dipersilakan untuk melaksanakan praktek coachingnya. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam. Baik, kita mulai ya Bu Ramaton. Oke, siap. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ramaton. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga Ibu Fatmawati. Ada apa ya? Saya lihat sepertinya Ibu Fatmawati agak murung akhir-akhir ini. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Maaf ya Bu, saya jadi mengganggu waktu Ibu sekarang. Tidak apa-apa Bu. Saya justru sangat merasa senang jika saya bisa membantu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Ramaton bisa bantu saya? Dengan senang hati Bu, silahkan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Kalau boleh tahu masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat nggak beberapa yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Kok bisa? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas waktu itu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya sih nggak serius Bu. Tidak serius? Benar tidak serius? Tidak Iya. serius yang bagaimana? Pengawas mengkritik saya tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana Bu? Beliau sepertinya keberatan Bu waktu saya mengajar dan tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada pengawas itu kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan. Yang penting mengacu pada kurikulum Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau merasa tersinggung. Oh, jadi permasalahannya seperti itu. Kalau begitu, saya mau tanya dulu nih. Selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Kalau boleh tahu. Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku-buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya ini pendapat saya sudah bagus sih Bu ya. Bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda ya Bu ya. Dan belajarnya pun tentu berbeda-beda juga. Betul juga Ibu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu seperti itu Bu, supaya menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga selain sumber belajar yang sudah Ibu gunakan sebelumnya. Setelah Ibu bercerita, sekarang perasaan Ibu gimana? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman karena saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Bu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini?
Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena pengawas tersebut menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah saya. Saya jadi takut akan jadi masalah ke depannya, Bu. Oh, jadi begitu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi atau pengawas itu eh, tidak menggunakan buku teks ya Bu tadi ya. Dan ketika pengawas itu memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu yang membuat pengawas merasa tersinggung Bu dari argumen yang Ibu jelaskan tadi. Lalu hal itulah yang membuat pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur nggak ya, Bu, sama kepala sekolah? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif kok, sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Nggak usah takut ya Ibu ya. Mudah-mudahan saja seperti itu ya, Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat untuk menemui kepala sekolah dan membicarakan, mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas, Bu, dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks dan sumber belajar utama sebagai sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar lain yang saya kemarin terapkan juga akan saya gunakan. Karena siswa saya sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide dari Bu Fatma. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, jadi agak khawatir dan takut salah langkah gitu, Bu. Setelah Ibu sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, dengan guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa takut lagi. Amin. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya ya, Bu. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang hebat dan bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita. Amin, amin. Sama-sama Ibu Fatmawati. Maaf Ibu, kebetulan ini saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya ya. Oh iya, silakan Bu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Ibu. Sama-sama, terima kasih kembali Ibu Fatmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah Bapak. Alhamdulillah, proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Fatmawati sebagai coach dan Ibu Aminah sebagai coach berjalan dengan lancar tanpa kendala. Maka dari itu izinkan saya sebagai observer untuk menyampaikan sebuah refleksi dari
proses coaching yang sudah dilaksanakan barusan. Mohon izin Ibu untuk menyampaikan. Setelah saya amati, tujuannya sudah sesuai dengan masalah. Kemudian cara identifikasi permasalahannya juga dijabarkan dengan sangat detail sekali, sangat luar biasa. Terus tujuannya untuk memberikan bantuan kepada rekan sejawat dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Sebagai teman kita, apabila kita mempunyai solusi, alangkah baiknya kita juga memberikan solusi yang terbaik untuk kemajuan kompetensi kita ke depan. Setelah tujuannya bisa dihadapi, kita identifikasi masalahnya dari rekan sejawat yang merasa cemas karena mendapat teguran dari pengawas. Karena dalam proses pengajarnya tidak menggunakan yang namanya sumber belajar. Aslinya bukan tidak menggunakan sumber belajar, sumber belajarnya yang untuk buku teksnya itu tidak dilaksanakan. Terus saya akan menyampaikan umpan balik dari Coach C. Pertanyaannya, Coach C merasa sangat senang dan lega sekali setelah mendapat masukan dari rekan sejawat untuk bisa menggunakan berbagai sumber belajar agar lebih tepat sasaran dengan berbagai kebutuhan belajar murid. Sekian proses coaching untuk kasus yang kedua. Saya akhiri dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dilaksanakan coaching antara Bapak Imam dengan Ibu Ramatun. Bapak Imam sebagai coach, kemudian Ibu, saya coach, bukan coach. Berarti saya bukannya sama Coachnya. Iya. Iya, coach Pak. ya kan? Pak, berarti saya coach dua kali dong. Kita. Nanti kalau coach tetap coach 2 kali sampean nanti. Nggak apa-apa kalau coaching. Nggak apa-apa, Pak. Memang yang di ini kan coachnya, Pak. Oh ya. Ya, jadi sampean sebagai coach, Bu Rahmatun sebagai coaching. Iya, Siap ya? Siap. Baik. Pada kesempatan kali ini akan dilaksanakan proses coaching oleh Bapak Imam sebagai coach dan juga Bu Rahmatun sebagai coachee. Di sini sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut, marilah bersama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, saya persilakan kepada Bapak Imam dan Ibu Rahmatun untuk memulai proses coachingnya. Dipersilakan. Monggo Bu Rahmatun. Oh iya, mulai ya. Selamat pagi Bapak Imam. Oh saya sebagai apa sih coach ya? Iya benar ya. Diulang aja Bu, katanya tadi kan saya coach. Oh iya. Maaf. Selamat pagi Bapak Imam. Pagi Bu. Ada apa Bu? Kok kelihatannya Ibu tergesa-gesa? Gini Pak, Bapak hari ini sibuk nggak? Ya aslinya saya ada jam ngajar, jam praktek. Tapi anak-anak sudah saya kasih tugas itu. Ada apa Ibu ya? Pak, saya boleh minta waktunya nggak sih Pak? Gimana ya? Bentar Bu ya. Saya ke kelas dulu, saya kasih tugas penting Bu ya.
Ya, ya ada yang mau saya ceritakan sih Ya Pak, gitu benar. Pak. Tapi Saya kalau jelasin dulu Bapaknya ya. sibuk nggak usah Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, sudah akhir semester ini kan anak-anak cuma pemantapan saja Oh kompetensinya. gitu, iya ya. Saya Saya tunggu di perjelas sini dulu Pak ya. sebentar ya. Iya iya. Saya kasih anak-anak soal tambahan supaya anak-anak tidak keluar kelas. Saya tunggu sini Pak ya. Iya. Ya Ibu, gimana Ibu tadi Iya. mau cerita apa? Oh iya. Sebelumnya maaf Pak ya, ngerepotin jadinya. Nggih Bu. Saya sih sebenarnya mau curhat Pak. Bapak bersedia mendengar nggak sih? Sangat bersedia Ibu. Tentang apa Bu? Ini Pak, apa ya? Kemarin tuh Bapak kepala sekolah ke kelas saya Pak. Sebenarnya Ya. bukan waktunya supervisi gitu Pak. Cuman pas itu mungkin beliau pas mantau per kelas gitu ya. Nah kebetulan pada saat saya ngajar itu Pak, pada saat ada kepala sekolah itu saya nggak memakai media Pak. Jadi saya langsung ngasih tugas aja ke siswa saya gitu. Saya langsung nyuruh mereka untuk buka buku halaman sekian dan kerjakan gitu Pak. Karena memang pada saat itu saya ada sedikit aktivitas lain gitu Pak. Jadi saya merasa nggak enak setelah kepala sekolah pergi itu gitu Pak. Itu kira-kira Loh, gimana Pak ya? bagaimana bisa Ibu loh ngajar tanpa menggunakan media? Apa Ibu menggunakan metode ceramah? Ah, Terus gimana kata Bapak kepala sekolah kemarin? ya Pak. Iya Pak. Apa Ibu dapat teguran kemarin dari Eh, kepala sekolah? Kalau teguran sih enggak Pak, cuman Bapak kepala sekolah tuh sempat menanyakan mana medianya seperti itu Pak. Sebenarnya Pak, beberapa waktu ini saya agak sibuk sih Pak gitu Pak. Jadi nggak sempat nyiapin medianya Pak. Jadi langsung aja pakai ya seperti Bapak sampaikan tadi menggunakan metode ceramah gitu aja Pak. Oh begitu. Aslinya ya tidak serius Ibu. Karena memang kenyataannya di lapangan banyak yang menggunakan seperti itu. Tapi kebetulan pas supervisinya ke Ibu Amina ya. Iya. Jadi korban aslinya Ibu Amina ini. Oh gitu ya Pak Ini ya. Bu aslinya. Tapi saya lihat Bapak waktu ngajar itu lengkap gitu Pak ya. Kayaknya medianya ada, perangkatnya lengkap seperti itu. Makanya saya memberanikan diri untuk cerita ke Bapak ini. Terus proses mengajarnya yang bagaimana yang Ibu inginkan di kelas pada waktu itu? Iya, pengennya saya tuh begini Pak, saya tuh pengen mencari solusi terkait permasalahan saya. Kok Bapak Ibu yang lain, salah satunya Bapak Imam ya, itu kok bisa menyiapkan materi pembelajaran itu dengan baik, kemudian perangkatnya juga lengkap gitu. Saya tuh sebenarnya pengen sih Pak seperti Bapak gitu. Cuman kok saya rasa saya tuh nggak punya waktu gitu Pak untuk menyiapkan itu semua. Mungkin dari Bapak Imam bisa memberikan tips ya Pak ya? Sebenarnya ya gini Bu, ya sebenarnya kan kita kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita mengelola yang pertama waktu Bu ya, cara mengelola waktu karena waktu itu sangat penting. Karena kita juga kesibukannya bukan cuma di sekolah, melainkan kita juga kesibukannya ada di rumah. Tapi kalau Ibu bisa mengelola waktu dengan baik, insya Allah semua administrasi tentang pembelajaran insya Allah akan Ibu kerjakan dengan baik. Mungkin Ibu bisa juga minta bantuan ke teman-teman yang lain atau juga bisa ke saya bagaimana cara membuat media yang lebih cepat, bagaimana apakah ada aplikasi-aplikasi baru untuk membuat sebuah media pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak tidak monoton seperti yang Ibu ceritakan tadi. Wah, saya sangat tertarik Bapak. Iya Pak, saya pengen belajar Pak.
untuk membuat media? Kan selama ini kan nyiapin media itu butuh waktu Pak ya, apalagi yang agak Ya, ribet itu. Tapi kalau ada aplikasi yang mempercepat itu, saya mau sih Pak, saya tertarik banget. ya aslinya Ibu kan tinggal melihat di sosmed, di Google, melihat pelatihan-pelatihan. Sekarang kan sudah banyak Ibu. Kadang ada yang menawarkan pelatihan melalui media Facebook, melalui IG, Telegram dan lainnya. Ibu tinggal memilih mau ikut workshop atau pelatihan yang sesuai enggak dengan kondisi di sekolah kita. Seperti teman kita kemarin Bu Fatma itu, Bu Fatma itu orangnya meskipun anaknya banyak loh, masih semangatnya 45. Semua kan Iya. diikutin Bu. Terus Iya. jadi narasumber lagi. Padahal anaknya Wah, banyak Bu. iya Itu Bu. perlu dicontoh ya Pak ya, Betul. cara Makanya manajemen aslinya waktunya ya. saya kemarin juga termotivasi oleh Bu Fatma, Bu. Bu Fatma Oh seperti gitu. itu bisa, masa saya tidak bisa? Akhirnya Iya saya iya. mencontoh, ya aslinya tidak langsung seperti membalikkan sebuah telapak tangan, Ibu, ada prosesnya. Kita mulai dari sedikit dulu, sedikit. Akhirnya kan nanti kita jadi kebiasaan dan jadi budaya ke diri kita sendiri. Oh gitu Pak ya. Pak, Bu Fatma yang mana Pak? Yang guru baru itu ya Pak ya? Itu yang guru baru yang pindahan dari SMP Ketapang ya, SMP 2 atau SMP 1 Ketapang itu, Bu. Oh, yang baru itu ya, Ya, Pak? Oh, iya ya, Pak. Nanti saya mungkin mengajak kenal lebih jauh mungkin ya, Pak ya. Saya ya. juga ngefans kalau kayak gitu, Pak. Makanya Bu. Terus Ibu dari apa yang sudah saya sampaikan ya, apa rencana Ibu ke depan? Saya Pak, pertama tuh Pak, saya akan meluangkan waktu ya Pak tentunya. Terus habis itu saya akan belajar dengan teman-teman yang lain Pak ya, Ya, gimana menyajikan sebuah media pembelajaran yang lebih tepat dan efisien ya Pak ya. nah ya. Terus langkah yang bisa Ibu ambil itu sudah sangat tepat. Saya setuju sekali memang Bu seperti itu. Tapi kembali lagi ke diri kita. Kita harus niat dengan tulus di hati bahwa kita mengajar itu adalah ibadah. Seperti yang disampaikan Bu Fatma ke saya seperti itu, Bu. Bu Fatma bilang, Oh, Pak Imam harus niat kalau mengajar itu niatkan sebagai ibadah. Mungkin itu nanti akan menjadi jalan kita ke depan. Wah, saya salut sama Bu Fatma, Bu gitu. wah, saya mendadak ngefans juga Pak kalau kayak gini Pak. Terus Ibu Amina, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen ini? Saya sih Pak maunya selain dukungan dari kepala sekolah, maunya teman-teman juga ini Pak, kan kadang ada tuh Pak ya, teman-teman yang nggak mau berbagi ilmu gitu Pak ya, alias pelit Oh, ilmu kayak gitu Pak ya. itu, kayak Pak Helmi. Wah iya itu Pak Helmi itu ilmu buat sendiri, temennya mau belajar ya ada dihiraukan kata Pak Helmi itu. Tidak boleh seperti itu. Saya malas lebih senang ke Bu Fatma. Gimana Bu? Iya Pak. Ya kalau menurut saya yang disampaikan oleh Ibu itu adalah ide yang sangat bagus Bu. Ya. Semoga dapat segera terlaksana apa yang diharapkan oleh Ibu Amina dan bisa mengajar sesuai dengan yang diminta oleh harapan kepala sekolah sehingga kepala Oh sekolah ya Pak, nanti bentar Pak, tidak bentar Pak. Pak, saya gege. potong dulu Pak ya, maaf Pak Ya ya. Bu, Tadi saya memang butuh dukungan kepala sekolah dan teman-teman ya Pak, artinya tidak pelit ya. ilmu. Terus kemudian ini Pak, kan tadi saya merasa yang nggak enaknya itu sama kepala sekolah tuh Pak ya. Kira-kira saya tuh minta maaf atau bagaimana Pak ya ke kepala sekolah? Atau langsung merubah Gini Bu, kan cara ya mengajar? mungkin juga ini salah saya sebagai kurikulum di sekolah Ibu ya. Nanti saya akan melakukan mediasi dengan Bapak Kepala Sekolah, nanti bertiga dengan Ibu supaya permasalahan ini cepat selesai gitu Ibu. Ya, Oh gitu, jadi tenang saya aja tidak Bu ya. perlu Oke. jadi Bapak semua yang menjadwalkan? Ya, nanti ada jadwal khusus seperti nanti di klinik pendidikan yang sudah kita buat di sekolah itu Ibu.
Oh, iya Pak. Terima kasih banyak loh Pak ya. Ya, sama-sama Ibu. Hmm, Sudah Bu Fatma? Bu Fatma refleksinya segera Bu. Bu Fatma suaranya iya, langsung direfleksikan. Ha. Terima kasih. Kegiatan kucingnya berjalan lancar dan luar biasa ya. Saya akan menyampaikan refleksi selama kegiatan refleksi berjalan menarik, kegiatan refleksi berjalan menarik dan terjalin komunikasi secara intensif antara coach dengan coachee, yang mana yang didiskusikan atau yang diperbincangkan sudah sesuai dengan tujuan dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Kemudian coach juga sudah meminta coachee untuk bercerita tentang permasalahan, kemudian mencari solusi dan poin positifnya. Kemudian coach juga sudah menyiapkan pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan selama proses coaching. Kemudian coach juga sudah memberikan solusi terbaik serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Kemudian saya juga akan menyampaikan umpan balik dari coachee. Coachee merasa sedang menjadi orang yang bersalah dan mencari solusi selama proses coaching, serta pada akhirnya coachee juga sudah merasa lega karena sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi berdasarkan arahan dari coach tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup proses coaching ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita keluar ya dari